Nanti kalau Ahmad dan Muhammad ini dikaji mau nih agak 15 hari. Baiklah kawan-kawan semuanya, stakeholder, para alumni, ada pula orang sesat di situ, si Erwin, mantan ketua UKM, ya kan. Dapat pula sekali lillah seumur-umur hidup acara UKM hadis dihadiri mantan ketua pakai lepis. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, ada jaket untuk menutupi. Terima kasih kepada para ketua, para pendiri UKM sampai hari ini UKM hadis masih eksis. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah lama rasanya nggak berkunjung ke UKM hadis. Tetapi saya tidak berceramah hari ini karena memang UKM hadis itu melahirkan penceramah hebat-hebat. Amin. Saya di luar sana di masjid itu bertemu dengan alumni UKM hadis itu di satu mimbar di beberapa masjid. Dan semoga UKM hadis ini alumninya nanti yang perempuan jangan terlalu nekat menggapai cita-cita jadi khotib Jumat. Ambillah panggung yang lebih ramah daripada bersorak-sorak di atas mimbar, karena sebagian kawan akan berpendapat suara perempuan itu aurat. Saya akan sampaikan beberapa materi hari ini yang mungkin saja insya Allah akan merangsang beberapa orang yang memiliki fikir. Saya simulasi dalam garis-garis besar saja. Saya dalam bentuk sesi percakapan boleh? Oleh mantan ketua Erwin. Saya tanyakan kepada Ustadz Erwin, siapa manusia pertama Ustadz? Manusia pertama Adam alaihissalam. Untuk di mana ditempatkan Nabi Adam alaihissalam? Untuk di surga? Tidak. Dia diciptakan untuk di mana? Saya kasih simulasi lah ya, harap fokus. Kalau nggak bisa jawab nih. Saya nih lulus S3, ikut CPNS, formasi dosen dakwah di UIN Syahada, tes, Pak, jebol, lulus, skorku melebihi target. Keluarlah nama yang lulus, Zilfarodi. Amin. Amin. Tapi saya habis lulus tes CPNS itu nggak ada panggilan. Gimana kira-kira perasaan Anda? Anda lulus CPNS dan Anda tidak dipanggil. Seminggu aman. Sebulan aman. Setahun kayak mana? 2 tahun kayak mana? Gila. Tolong kembalikan kepada tema hari ini adalah hari harlah, hari Lahir. siapa yang melahirkan UKM hadis? Dan siapa yang kawin? Kalau logika. Ini bagaimana ini pelajaran bahasa Indonesia? Tahu nggak ada satu topik di dalam agama Islam ini, jika bahasa salah tempat maka itu akan memberikan mudarat. Namanya al-ahkamus syar'iyyah. Segala topik yang bersoalan dengan hukum dalam agama, salah satu kata saja maka keputusan dan kesimpulan hukum akan salah. Bukankah Allah yang kita kenal itu hanya bahasa? Allah. Kau siapa namamu bre? Baca syahadatmu. Artinya, kapan kau menyaksikan nama? Bertadi. Iya, kau bersaksi. Artinya seorang yakin kau menyaksikan. Ngapain kau bersaksi? Saksi palsu berarti. Ditolak. Terus bagaimana kalau seandainya secara hak yang kau sembah itu adalah Allah, tapi kau panggil dengan nama Lata dan Uzza? Mohon maaf, saya
konsisten memeriksa kader-kader UKM hadis ini, kekurangan kalian adalah retorika. Salah sendiri komandannya si Erwin. Tapi di bawah komandan ini insya Allah meningkat. Oke? Al-lughah at-tajul hukum. Bahasa itu adalah mahkotanya hukum. Mahkotanya hukum. Bahasa itu akan memiliki martabat dalam porsi bahasa itu sendiri jika dia berada pada tempatnya yang pas. Jadi al-lughah tajul. Ya, bahasa itu memang mahkota. Oh, oke. Ketahuan Ustaz nggak puasa. Puasa apa kau hari Minggu kau? PR pertama untuk harlah. Saya nggak mau lagi mendengar setelah ini anak UKM hadis itu nggak disebutkan nama ulama, dia nggak tahu ini nama siapa. Disebutkan nama kitab, dia nggak ngerti ini kitab apa. Disebutkan sebuah tema, dia nggak ngerti ini keilmuannya apa. Disebutkan seseorang yang sangat masyhur, dia nggak tahu ini tokoh apa. Oh, dapat PR kalian. Nah, saya kalian dapat. Ngapain aku yang kalian undang? Satu, tolong kepada harlah ini tanamkan kepada kita, hilangkan keluh kesah berlembaga terhadap yang namanya literasi. Literasi. Karena UKM hadis ini apa panjangnya? Unik. Ulang lagi. Kegiatan mahasiswa himpunan dakwah motivasi Islam. Oh, ada kata-kata haram di dalamnya itu. Apa yang haram di situ? Motivasi. Kata-kata motivasi. Terlalu banyak tokohnya yang mungkin literasinya Anda baca itu adalah dari karangan-karangan orang yang tak pernah mandi wajib atau tak pernah bersunat. Silakan lihat bukunya kalau percaya. Silakan Anda lihat seluruh referensi tentang motivasi, tentang sugesti, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu pasti dikarang oleh orang-orang, kebanyakan dari orang yang tak pernah mandi wajib dan tidak pernah Logika keislaman saya mengatakan mustahil hidayah turun kepada orang yang berhadas besar. Dan bagaimana mungkin karangan orang yang setiap hari berhadas besar Anda baca dan Anda pahami dan Anda praktekkan, sementara kalam Allah Anda lupa? Keluh kesah inilah semoga UKM hadis ini menjadi filternya IAIN, bahwasanya yang lewat, yang bebas dari keluh kesah mahasiswa UIN ini adalah anak-anak UKM hadis. 2, 3. Idza massahu syarru jazua. Ada tantangan di depan harlah ini. Tetap saja dua. Tantangan yang di depan itu, yang pertama itu adalah kemungkaran. Yang kedua itu adalah tidak adanya amar ma'ruf. Balancing state, keseimbangan status kehidupan ini seharusnya minimal memiliki 2 patron. Jika ada di situ kemungkaran, wajib ada amar ma'ruf. Sekarang kemungkaran banyak, amar ma'ruf nado. Artinya semakin hari kita perhatikan orang-orang alim pada diam, tidak berbicara. Ngomonglah kalian aktivis UKM hadis nih, susah kali ngomong yang benar itu benar, yang salah itu salah. Takut dengan karir apa yang kalian punya? Aku aja dosen tak takut. Kalau Allah bilang anjing, aku bilang anjing sama dia. Itu Al-A'raf yang ngomong, bukan saya yang berbicara itu. Walau syi'na la rafa'nahu, kata Allah. Kalaulah kami mau, kami angkat derajat mereka. Tapi mereka tidak mau ikut kepada kami. Apa itu? Ta'ah billahi wa dini. Taat kepada Allah dan taat kepada agamanya. Apa penyakitnya? Yalhaf. Apa?
Baca aja surat Al-Araf nanti di 160 ke 180, pahami kalian di rumah. Orang yang menghindarkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, hidupnya pasti penjilat. Pasti. Kalaulah mereka mau keluar dari kata-kata ingkar ini, kami angkat derajat mereka ke dalam. Tetapi enggak, mereka lebih mengikuti keingkaran. Mengikuti keingkaran itu diibaratkan Allah macam anjing. Kau buru anjing itu, dijulurkannya lidahnya. Kau panggil anjing itu pun juga dijulurkannya. Menjulurkan lidah menurut Imam Damakhsyari, kan masuk ke tafsir. Inilah jadi dosen wajib. Ini nggak enak ya. Menjulurkan lidah menurut Imam Damakhsyari adalah an-nasul ladzi yukallimu bilisanihim bidunil hikmah, adalah orang-orang yang berbicara melewati lidahnya masing-masing tetapi tidak memiliki hikmah, tidak memiliki Apa itu hikmah? Hikmah adalah masdar, asal katanya adalah hakama yahkumu hikmatan. Hakama yahkumu itu adalah bobot perkataan manusia wajib diliputi oleh pemahaman hukum tentang apa yang dibicarakan, sehingga yang mendengarkan pun paham boleh atau tidaknya sesuatu yang dibicarakan. Nah, berapa banyak orang hari ini kombur nggak ngerti status bahasa yang dia pakai, nggak ngerti dalil ya tentang omongan yang sedang terjadi, dan bagaimana mungkin orang hari ini mendahulukan pendapat akal baru menguatkan yang dalil. Terbalik sudah negeri. Seorang profesor membuat pendapat begini-begini, hal ini dikuatkan oleh Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, Al-Quran pula yang menguatkan pendapat dia. Yalhas, penjilat, jinak menjilat, liar pun menjilat. Yang keempat, wa idza massahul khairu manu'a, ditemui atau tidak temui, lihat saja pada kehidupan masing-masing. Jika ada seseorang berbuat baik, maka kebaikan itu selalu ada upaya penghentiannya dari pihak. Setiap poin-poin kebaikan yang dilakukan umat Islam saat ini pasti ada orang yang berupaya menghentikannya. Itu tabiat. Ya, itu memang tabiat. Maka itulah yang kita sebut tadi, ya, akan matilah aktivitas dakwah itu. Matilah aktivitas watawasobil haq watawasobil sab itu jika amar ma'ruf hilang, nahi munkar dibiarkan. Yang terakhir, kita rujuk kepada substansi hari lahir, mengingat hari lahir Nabi Adam itu. Kalau saya ya, kalau salah ya nggak apa-apa salah ya, tapi ini pemikiran murni saya. Anggaplah ini Nabi Adam dong. Contoh ya, mau jadi Hawa atau Nabi Adam? Adam. Singkat cerita, dia diciptakan. Kepada ciptaan yang bernama Adam ini ada satu potensi yang tidak dimiliki oleh siapapun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmumu melebihi ilmu malaikat yang sudah hidup jutaan tahun, melebihi jin, melebihi iblis, melebihi setan, melebihi seluruh makhluk yang ada pada saat itu. Kullaha, ilmu yang diberikan kepada Adam. Janjinya setelah makhluk ini ada diturunkan ke bumi. Sementara setelah diciptakan dia ditaruh di mana? Gelisah nggak? Gelisah nggak? Sama kayak CPNS tadi, lulus tapi nggak pernah dipanggil. Lulus tapi tak pernah dipanggil. Dia sangat paham dia akan diturunkan ditempatkan di bumi sebagai PNS, dia di bumi, ya, sebagai khalifah, tetapi ditempatkan di surga. Saya pun heran dengan simulasi apa yang dibuat oleh Allah, sehingga kita harus berpikir matang tentang ini.
Menurutmu ada nggak kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan di surga? Kata-kata jelek. Saya sampai hari ini masih berpikir, kenapa ada kata-kata yang tidak pantas ada di dalam surga? Apa? Zolim. Zalim. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakunu minadh-dhalimin. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa berubah jadi zalim dan posisinya di dalam surga? Sangat mustahil. Apa tuntutan Allah tentang ini? Ya sangat mustahil. Sehingga saya membedakan tentang niat dengan maksud. Niat dengan saya membedakan. An-niyah al-qasdu fil qalbi. Niat itu adalah sesuatu yang disengaja di dalam hati dan sifatnya adalah metafisik. Al-qasdu adalah kesengajaan, di mana kesengajaan yang dilakukan manusia semuanya berorientasi kepada fisik. Bersengaja nggak kesini? Bisa nggak kira-kira pakai alam metafisik? Kamu kesini pakai apa? Pakai kaleng jin? Dengan benda? Dengan benda nggak? Oke, dengan benda. Berarti alamnya fisik. Maka yang membuat kita pada dasarnya salah di dalam menjaga niat itu adalah alam fisik. Matamu salah lihat, telingamu salah dengar, otakmu salah mikir, hatimu salah perasaan. Nah, yang salah perasaan, yang pernah salah perasaan, katakan. Oh, nggak mau ngaku. Ada lagi kemarin saya survei mahasiswa, kau pacaran ya? Iya pak, tapi udah putus pak. Kenapa putus? Alah pak. Alah pak. Mana lah? Jawab saja dengan jujur. Itulah pak, ditimpa yang lain aku. Apa bukti kau ditimpa oleh yang lain? Dikasihnya cincin itu pak. Dikasihnya? Saya tanya balik ke dia, yang kau jalankan dengan dia itu hubunganmu bersifat fisik atau metafisik? Perasaan fisik atau metafisik? Hah? Meta. Terus sejak kapan alam non fisik atau metafisik bisa dititipkan cincin? Hah? Saking nggak logiknya mahasiswa hari ini sehingga bicaranya ngelantur, ngawur, nggak sistematis, nggak rasional, nggak radikal. Dan itu terbukti sih lebih 2 tahun. Apa yang diharapkan? Ternyata Allah tidak mengharapkan kita seperti menyusun skripsi. Ya, Allah tak mengharapkan kita seperti menyusun skripsi. Allah tak harapkan kita lapor pembimbing 1, lapor pembimbing ngadong. Allah harapkan kepada kita, baca kitab ini, ikhlaskan niatmu, aku datang memberimu hidayah. UKM ini wajahnya di mana? Bacaannya apa? Yang kau datangi apa?